Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri yaitu Kamalia dan rekan saya. Saya Miftul Janan Krisnaini. Syariandi Ramadana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang diskusi kami tentang transportasi menggunakan metode LC yaitu least cost dan stepping stone. Pertama-tama akan disampaikan oleh Mas Riyandi Ramadana. Baik, kita langsung menuju ke soal yaitu sebuah perusahaan Damai Sejahtera memproduksi batu bara untuk dijual pada toko-toko bangunan di beberapa kota. Saat ini perusahaan memiliki 4 pabrik yang berlokasi di daerah Jakarta, Bandung, Bekasi, dan Tangerang. Perusahaan juga memiliki dan mengoperasikan 5 toko, yaitu Porsi, Lagubati, Belgi, Parapat, Siantar. Banyak kebutuhan dan persediaan pada tiap toko dan pabrik dapat dilihat dari tabel berikut, yaitu dari kota Jakarta untuk Porsi 30, Lagubatinya 2, Belginya ada 18, Parapat ada 12, Siantar ada 20 dengan kapasitas 900. Bandung di Porsinya ada 24, Lagubatinya ada 14, Belgia ada 14, Parapat ada 8, Siantar ada 2 dengan kapasitas 540. Bekasi untuk Porsinya ada 2, Lagubatinya ada 14, Belginya ada 13, Parapatnya ada 12, Siantarnya ada 16 dengan kapasitas 810. Tangerang Porsinya ada 8, Lagubatinya 18, Belginya ada 10, Parapatnya ada 18, dan Siantarnya ada 24 dengan kapasitas 990. Dengan permintaan toko untuk Porsi dengan permintaan 360, Lagubati dengan permintaan 720, dengan permintaan 540, Parapat dengan permintaan 900, Siantar dengan 720 dengan jumlah keseluruhan 3.240. Ini adalah tentukan biaya transportasi minimum yang harus dikeluarkan oleh perusahaan Damai Sejahtera untuk memenuhi kebutuhan batubara pada setiap toko menggunakan metode last cost dan stepping stone. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kamalia. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama yaitu menggunakan metode biaya terkecil atau least cost. Least cost atau LC adalah metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil atau beban distribusinya yang terkecil. Aturannya, yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang sudah dipilih. Yang keempat, sesuaikan kembali dan cari total biaya. Jadi, pada tabel di samping ini, bisa kita lihat bahwa sesuai dengan aturannya, kita mencari beban terkecil dari tabel ini. Jadi kita lihat beban yang terkecil itu yaitu ada 2, setelah 2 ada 8, setelah 8 ada 10, setelah 10 ada 12, setelah 12 ada 14, setelah 14 ada 16, setelah 16 ada 18, setelah 18 ada 20, setelah 20 ada 24. Pertama-tama kita mengambil beban yang bernilai 2.
yang paling terkecil, yaitu 2. Nah, di antara beban 2 ini, antara kapasitas dan permintaannya yang paling terkecil itu adalah 360. Maka kita simpan di sini 360. Dan untuk Porsche permintaannya habis. Kita lihat beban terkecil kedua, yaitu masih ada 2 di sini. Di mana kita ambil yang biaya paling minimum dari antara kapasitas dan permintaannya yang paling terkecil, yaitu 720. Maka untuk Lagubati habis. Selanjutnya, beban terkecil kedua yaitu di sini, di mana antara kapasitas dan permintaannya yang paling terkecil adalah kapasitasnya, yaitu 540. Maka untuk Bandung dengan kapasitas 540 habis. Selanjutnya itu ada 8, biaya terkecil setelah 2. Di sini kita lihat kalau di sini sudah habis. Untuk Bandung kapasitasnya sudah habis. Selanjutnya di sini juga sudah habis karena Porsche sudah dipenuhi oleh 360, permintaannya sudah habis, sudah dipenuhi. Selanjutnya setelah 8 ada biaya terkecil. Setelah 8 itu ada 10. Kita ambil 10 ini biaya antara kapasitas dan permintaannya paling terkecil, yaitu 540 di permintaannya. Maka permintaan Balige itu habis atau sudah dipenuhi. Setelah biaya terkecil 10 itu ada 12. 12 di sini sudah habis atau sudah dipenuhi. Setelah itu ada 12 di Parapat, di mana dengan kota Jakarta pada kolom baris 1 kolom keempat. Nah, di sini 180, yaitu dapat dari kapasitasnya 900 kita kurangkan dengan 720. Maka 180. Untuk Jakarta kapasitasnya sudah habis atau sudah dipenuhi. Selanjutnya ada 12 di Bekasi, di mana untuk 360 dan 450 ini sudah habis. Maka kita mengambil yang Parapat. Permintaannya ada 900, kita tambahkan 180 ditambahkan dengan 270. Setelah itu kita kurangkan dengan 900. Jadi sisanya 450. Maka untuk permintaan Parapat itu sudah habis. Biaya terkecil setelah 12 itu ada 14. Di mana di Lagubati permintaan Lagubati itu sudah habis atau sudah dipenuhi. Satunya di Balige sudah dipenuhi. Setelah itu biaya terkecil setelah 14 itu ada 16. Ini di mana di sini kita lihat bahwa untuk si antar atau permintaan si antar itu sudah habis. Karena di sini, maaf ya, untuk yang ini kenapa tidak bisa ditulis di sini? Karena untuk Bekasi kapasitasnya ini sudah terpenuhi atau sudah habis. Setelah itu beban terkecil setelah 16 itu ada 18. Nah, kenapa tidak di sini? Karena untuk permintaan Lagubatinya sudah habis. Selanjutnya ada 18 di sini, di mana ini kita ambil dari 450 ditambahkan 180, itu terus dikurangi 900, yaitu 270. Setelah 18 ada 20. 20 di sini sudah terpenuhi.
Setelah beban terkecil 20 ada 24. Untuk 24 Bandung dengan contoh Kopersia sudah dipenuhi, dan yang terakhir ada 24 untuk Tangerang dengan tujuan Ciantar, di mana di sini kita lihat yang belum terpenuhi itu adalah 990. 540 ditambahkan 270 kita kurangkan dengan 990, yaitu 180. Maka hasilnya sudah terpenuhi semua. Jadi kita bisa simpulkan biaya totalnya dari metode least cost ini yaitu 360 kita kalikan 2, ditambahkan 720 dikali 2, ditambahkan 180 dikali 12, ditambah 540 dikali 2, ditambah 450 dikali 12, ditambah 540 dikali 10, ditambah 270 dikali 18, ditambah 180 dikali 24. Baiklah, itulah penjelasan mengenai penyelesaian menggunakan metode biaya terkecil atau least cost. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Isna tentang stepping stone atau batu loncatan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu stepping stone atau batu loncatan. Metode ini untuk mengoptimalkan tabel, apakah tabel tersebut sudah optimal atau belum. Untuk langkah-langkah metode stepping stone, yang pertama, misal tabel awal menggunakan yang LC. Kemudian untuk yang kedua, pilih segi 4 tak terpakai yang ingin dievaluasi. Untuk langkah ketiga, cari jalur terdekat atau gerakan hanya secara horizontal atau vertikal. Dari segi 4 tak terpakai semula. Hanya ada satu jalur terdekat untuk setiap sel tak terpakai dalam suatu pemecahan tertentu. Meskipun bisa memakai jalur batu loncatan atau sel tak terpakai secara sembarang, jalur terdekat hanya ada pada sel yang dijadikan batu loncatan dan sel tak terpakai yang dinilai. Untuk langkah keempat, tanda tambah atau plus dan kurang atau minus muncul bergantian pada setiap sudut sel dari jalur terdekat, mulai dengan tanda tambah pada sel kosong. Untuk langkah kelima, jumlahkan unit biaya dalam segi 4 dengan tanda tambah sebagai tanda penambahan biaya. Penurunan biaya diperoleh dari penjumlahan unit biaya dalam tiap sel negatif. Untuk langkah ke-6, ulang langkah 1 sampai dengan 4 untuk sel kosong lainnya, dan bandingkan hasil sel kosong tersebut. Pilih nilai evaluasi yang paling negatif. Bila tak ada nilai negatif pada evaluasi sel kosong, berarti pemecahan sudah optimal. Kemudian langkah ke-7, lakukan perubahan jalur pada sel yang terpilih dengan cara mengalokasikan sejumlah unit terkecil dari sel bertanda kurang dan tambahkan terhadap sel bertanda tambah. Langkah ke-8, ulangi langkah 1 sampai dengan 6 sampai diperoleh nilai indeks perbaikan atau evaluasi sel kosong tidak ada nilai yang bernilai negatif. Untuk caranya, dari tabel pertama kita peroleh dari metode LC di atas. Langkah pertama untuk metode stepping stone atau batu loncatan, kita mencari nilai atau sel kosong pada tabel. Untuk sel kosong yang pertama pada baris 1 kolom 1 dengan beban berat 30. Untuk jalurnya kita pakai pada baris 1 kolom 4 yaitu beban 12 dengan nilai negatif, kemudian kita ambil jalur ke bawah yaitu dengan beban 12 dengan nilai positif, kemudian ke arah kiri dengan beban nilai 2 atau negatif 2, sehingga kita peroleh nilai 28. Kemudian sel kosong selanjutnya yaitu pada baris 1 kolom 3 dengan beban berat positif 18. Kemudian kita ambil beban negatif 10 ke bawah, kemudian positif 18 ke samping kanan, kemudian ke atas yaitu negatif 12 dengan perolehan nilai 14. Kemudian untuk sel kosong yang selanjutnya yaitu baris 1 kolom 5 dengan beban negatif 20
kemudian negatif 24 ke arah bawah, kemudian positif 18 ke arah samping kiri, kemudian negatif beban 12 dengan perolehan nilai 2. Kemudian untuk sel kosong selanjutnya yaitu pada baris 2 kolom 1 dengan beban positif yaitu 24, kemudian dikurangkan dengan beban negatif 2, kemudian positif 24, kemudian negatif 18, positif 12, negatif 2 dengan perolehan nilai 38. Kemudian untuk sel kosong selanjutnya yaitu baris 2 kolom 2 dengan beban negatif dengan beban positif 14, kemudian negatif 2, plus atau tambah positif 12, min 18, kemudian plus 24, min 2 dengan perolehan nilai 28. Kemudian sel kosong selanjutnya yaitu pada baris 2 kolom 3 dengan beban positif 14, kemudian negatif 12, maaf ini typo, kemudian plus 24, kemudian negatif 2 dengan perolehan nilai 26. Kemudian sel kosong selanjutnya yaitu pada baris 2 kolom 4 dengan beban positif 8, kemudian negatif 2 atau min 2, kemudian plus 24, min 18 dengan perolehan nilai 12. Kemudian sel kosong selanjutnya yaitu baris 3 kolom 2 dengan beban positif 14, kemudian min 2, positif 12, min 12 dengan perolehan nilai 12. Kemudian untuk sel selanjutnya yaitu baris 3 kolom 3 dengan beban positif 12, kemudian negatif 12, kemudian positif 18, kemudian di minus 10 dengan perolehan nilai 8. Kemudian untuk sel selanjutnya yaitu baris 3 kolom 5 dengan beban positif awal yaitu 16, min 24, plus 8, min 12 dengan perolehan nilai min 2. Kemudian untuk sel kosong selanjutnya yaitu baris 4 kolom 1 dengan beban awal positif 8 dikurangi 2 ditambah 12 dikurangi 18 diperoleh 0. Kemudian untuk sel kosong selanjutnya yaitu baris 4 kolom 2 dengan beban positif awal yaitu 18 kurangi 2 ditambah 12 dikurangi 18 dengan perolehan nilai 10. Karena sel kosong masih ada yang bernilai negatif yaitu min 2, karena sel kosong masih ada yang bernilai negatif yaitu negatif 2, maka kita uji stepping stone lagi sampai hasilnya bernilai positif semua baru bisa dikatakan optimal. Jadi untuk selanjutnya yaitu literasi 2 dengan pengubahan nilai
pada baris 3 kolom 5, di mana nilai negatif terkecilnya yaitu negatif 24 yang berada pada baris 4 kolom 5 dengan nilai 180, sehingga karena langkah awal dimulai pada beban 16 atau baris 3 kolom 5, maka pada baris 3 kolom 5 kita plus atau kita tambah dengan nilai 180, karena pada beban 16 bernilai positif, maka ditambah dengan angka 180. Kemudian dengan jalur ke bawah itu negatif pada beban 24, sehingga pada beban 24 kita kurangkan dengan 180 sehingga bernilai 0. Kemudian ke jalur selanjutnya yaitu positif 18, sehingga kita jumlahkan atau kita tambahkan beban pada beban 18 yaitu 270 ditambah 180 sehingga bernilai 450. Kemudian jalur selanjutnya yaitu pada beban 12 dengan nilai negatif, sehingga pada nilai beban 12 yaitu 450 dikurangi 180 dengan hasil 270. Jika tabel sudah berubah, kita uji stepping stone sekali lagi untuk mendapatkan hasil positif. Dengan langkah pertama yaitu pada sel kosong pertama pada baris 1 kolom 1 dengan beban 30, positif 30, kemudian dikurangi 12 ditambah 12 dikurangi 2, sehingga kita peroleh nilai 28. Kemudian sel kosong selanjutnya itu pada baris 1 kolom 3 dengan beban positif 18, kemudian kita buat jalur dikurangi negatif 10 dikurangi 10 ditambah 18 dikurangi 12 sama dengan 14. Kemudian sel kosong selanjutnya yaitu pada baris 1 kolom 5 dengan beban positif awal yaitu 20. Kemudian jalur selanjutnya yaitu dikurangi 16 ditambah 12 dikurangi 12 sama dengan 4. Kemudian sel kosong selanjutnya yaitu pada baris 2 kolom 1 dengan beban positif awal yaitu 24. Kemudian dibuat jalur dikurangi beban 2 ditambah 16 dikurangi 2 sama dengan 36. Kemudian untuk sel kosong selanjutnya yaitu pada baris 2 kolom 2 dengan beban positif awal yaitu 14, kemudian dengan jalur dikurangi negatif 2 ditambah 12 tambah 12 dikurangi 12 ditambah 16 dikurangi 2 dengan hasil 26. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu sel kosong selanjutnya yaitu baris 2 kolom 3 dengan beban positif awal 14.
kemudian dikurangi 2 ditambah 18 dikurangi 12 ditambah 16 dikurangi 2 sama dengan 24. Kemudian sel kosong selanjutnya itu pada baris 2 kolom 4 dengan beban positif 8 dikurangi 2 ditambah 16 dikurangi 12 sama dengan 10. Sel kosong selanjutnya yaitu pada baris 3 kolom 2 dengan beban awal positif 14, kemudian dikurangi 2 ditambah 12 dikurangi 12 sama dengan 12. Kemudian pada sel kosong selanjutnya yaitu baris 3 kolom 3 dengan beban awal positif 12 dikurangi 12 ditambah 18 dikurangi 10 sama dengan 8. Kemudian sel kosong selanjutnya yaitu pada baris 4 kolom 1 dengan beban positif awal yaitu 8 dikurangi 2 ditambah 12 dikurangi 18 sama dengan 0. Kemudian sel kosong selanjutnya yaitu baris 4 kolom 2 dengan beban positif awal 18 dikurangi 2 ditambah 12 dikurangi 18 sama dengan 10. Kemudian sel kosong selanjutnya yaitu baris 4 kolom 5 dengan beban positif awal yaitu 24 dikurangi 18 ditambah 12 dikurangi 16 sama dengan 2. Karena sel kosong sudah bernilai positif semua, maka tabel sudah optimal. Untuk itu metode stepping stone atau batu loncatan sudah selesai. Jadi penjelasan saya sudah selesai, saya kembalikan ke Mbak Kamalia. Baiklah, itulah penjelasan terkait saat cerita mengenai transportasi dengan metode least cost atau LC dan metode stepping stone, yaitu optimalisasi mengenai tabel yang sudah disediakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Untuk kurang dan salahnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.